Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya ini karena saya anggap sebagai seorang adik Madura lagi. Tentu pendekatan Madura itu adalah pendekatan kemaduraan. Karena adik saya ini mendekati saya dengan mengkritik saya, jadi saya memberikan jawaban. Dan yang memulai persoalan adalah adik saya. Yang pertama menuduh saya pengkhianat. Udah, saya sabar gitu. Dan memang harus sabar. Memahami seorang adik itu kan memang banyak kekurangan. Kekurangannya di situ. Gampang mengambil kesimpulan untuk menyudutkan orang lain. Itu jelas sebuah sifat yang tidak baik dalam pertumbuhan sebagai seorang intelektual. Kalau ingin memposisikan diri sebagai seorang cendekia, seharusnya orang muda itu agresif memahami agama itu. Kalau saya sebutkan kitab sudah pasti karena itu memang setiap hari saya buka. Ya. Tanpa pengalaman saya tidak akan pernah berbicara. Sudah jelas. Kalau muda, kebanyakan memang terburu-buru mengambil keputusan. Kebanyakan ya seperti itu. Apa? Menilainya itu yang saya anggap tidak baik. Itu apa? Gampang. Coba kalau tiba-tiba ada orang dituduh pengkhianat tuh. Itu kan luar biasa ya. Berangkatnya saya di sana menyebut pengkhianat di Muhammadiyah. Padahal kan belum tahu Muhammadiyah. Lalu Anda berbicara Muhammadiyah. Saya hanya menanggapi perkataan Anda itu. Lalu Anda menyebut tentang salaf. Ya kan? Menyebut salaf. Bahwa kebaikan itu ada pada salaf, kejelekan ada pada khalaf. Nah, seolah-olah sudah menguasai benar. Kan saya bilang seperti itu. Kalau berbicara kebaikan, definisi salaf, itu salaf ya. Kalau disebut salaful ummah, itu pasti yang dimaksud adalah umat terdahulu, umat awal, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Itu salaf. Secara definitif, artinya salaf ini kumpulan dari Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'in artinya yang mengikuti jejak salaf, tabi'ut tabi'in yaitu dari anak-anak tabi'in yang mengikuti jejak-jejak pemikiran salaf. Walaupun mereka itu nanti kelak adanya di khalaf. Nah, permasalahannya yang pertama adalah konsep pemikiran akidah salaf seperti apa. Tuh. Yang jelas, salaf bukan tumbuh pada saat bukan pada saat Abu Hasan Al-Asy'ari itu ada yang disebut salaf. Dia sudah masuk dalam kelompok khalaf. Karena sudah 300 tahun lebih itu. Baru kemudian sadar setelah prosesnya melalui Mu'tazilah yang dibina oleh bapak tirinya sendiri yaitu Al-Jubai. Itu ya. Abu Hasan Al-Asy'ari dibesarkan walau sebelumnya juga pernah belajar. Tapi kemudian bapaknya mencetak menjadi seorang Mu'tazilah. Lalu terjadilah perdebatan dengan bapaknya sendiri hingga pada akhirnya keluar. Tetapi pemikiran selama di Mu'tazilah itu melekat pada Abu Hasan Al-Asy'ari. Logika digunakan sebagai senjata untuk membantai pendapat-pendapat yang dianggapnya tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Itu Abu Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah atau Asy'ariyah itu ada pada dua kutub. Ada kutub pemikiran Mu'tazilah, kutub pada pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari.
seperti logika-logika yang dipakai di dalam kebiasaan Asy'ariyah. Saya tidak akan menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah, yang dalam hal ini yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah itu digunakan sebagai sebuah sandaran, parameter gitu. Itu ada pada dua kutub pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari sebelum keluar dari Mu'tazilah, yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ada yang pada Abu Hasan al-Asy'ari setelah keluar dari Mu'tazilah. Jadi dari dua keadaan itulah membentuk pemikiran-pemikiran dan berkembang di kalangan Asy'ariyah. Sehingga tidak selalu benar misalnya Asy'ariyah itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang secara definisi bahasa, kata ahlu itu lebih pada ashab, yaitu kelompok orang-orang. Itu dari sisi bahasa seperti bahasa. As-sunnah itu dari kata sanna, yaitu kana tariqatun nabi alaihan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu as-sunnah, yaitu nabi yang berada di atasnya. Karena yang disebut sunnah secara definitif itu adalah af'al qaul takrir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah pengertian usuluddin dan ulama-ulama hadis. Beda dengan sunnah dalam pengertian fikih ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggal tidak berdosa. Itu kan seperti itu. Itu sunnah pengertian fikih. Tapi kalau sunnah dalam pengertian perbuatan Nabi, solat, praktik solat itu adalah sunnah Nabi. Artinya mengikuti jejak Nabi. Cara solat, cara membaca surat, cara membaca bacaan dalam seluruh kaifiat solat. Itu kan kaifiat semuanya adalah sunnah itu. Itu secara bahasa. Ya, kan Anda ingin tahu sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Al-Jamaah itu ulama sepakat al-Jamaah itu dari kalangan sahabat yang dikenal dengan sawadul a'zam dan tabi'in yang mengikuti jejak sahabat, tabi'ut tabi'in yang mengikuti jejak sahabat. Itu jamaah. Sehingga disebutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah wafaqal haq wa in kana wahida. Yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang sesuai dengan kebenaran walaupun sendirian. Yaitu berjamaah kepada masa sahabat, berjamaah kepada Rasulullah, berjamaah kepada sahabat Nabi, berjamaah kepada para tabi'in yang mengikuti jejak Nabi, tabi'ut tabi'in yang mengikuti jejak tabi'in, yang benar-benar tabi'in. Tetapi kalau dilihat di dalam sejarah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang dibicarakan itu bukan masalah fikih. Coba baca lagi itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini membicarakan persoalan akidah, bukan membicara masalah usolli. Karena masalah usolli itu adalah masalah furu'. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam hal-hal yang bersifat prinsip. Ya. Tetapi saya ingin mendengarkan ucapan Anda, biar ini jemaah saya ya, mendengar bagaimana Anda itu berujar. Saya menawarkan diri sebagai guru Anda karena memang yang saya lihat Anda tidak terkendali dengan amarahnya dari awal menanggapi saya itu. Kalau ingin menanggapi saya itu dengan sabar, rinci gitu dari awal sampai akhir, dengan bahasa yang tidak fanatisme buta yang dipakai, bukan taklid buta itu. Jadi muqallid itu tidak baik dalam perkembangan pemikiran, terpasung oleh kepentingan kelompok pada akhirnya. Itu perbedaan saya dengan Anda. Kalaupun mau liberal, Anda itu liberalnya sesuai dengan kelompok Anda saja itu. Terseret kepada suatu arus pemikiran yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang berakal.
Itu ya kalau mau berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah yaitu sebagaimana yang disebutkan Nabi, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Ini riwayat Abu Daud ya. Ada juga dalam riwayat Ibnu Majah dengan model-model hadis yang berbeda-beda. Nah, ya. Kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Jadi kulluhum finnar. Illa wahida. Melainkan hanya satu saja di surga. Manhum ya Rasulullah? Bertanya sahabat kepada Rasulullah. Siapa mereka ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, maka ana alaihil yaum wa ashabi. Yang pertama, yaitu orang yang mengikuti saat aku masih ada hari ini, wa ashabi, dan para sahabat-sahabatku. Itu pengertian Ahlus Sunnah. Mereka yang tunduk patuh pada kebiasaan-kebiasaan yang ada di zaman Nabi dan para sahabat-sahabatnya dalam hal akidah. Karena munculnya Ahlus Sunnah ini ketika Imam Ahmad lahir, baru ada istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jauh sebelum itu tidak ada istilah Ahlus Sunnah. Hadisnya yang ada, tapi kemudian dikompromikan dengan istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah dari potongan-potongan hadis. Yang ada Al-Jamaah, yang ada An-Najiyah gitu. Jadi dia, kalau manhum ya Rasulullah An-Najiyah, kan begitu. Itu ganti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya firqah yang selamat. Siapa firqah yang selamat itu? Dijawab oleh Nabi. Tadi itu, maka ana alail yaum wa ashabi. Mereka yang ikut aku dan ikut para sahabatku. Nah, itulah Ahlus Sunnah, al-firqatun najiyah. Di hadis lain disebut dengan al-ghuraba. Itu ya. Jadi kan Anda ingin tahu apa Ahlus Sunnah ya. Di sisi hadis lain disebut dengan Ta'ifatun Mansurah. Anda tahu Ta'ifatun Mansurah? Di sisi lain disebut dengan Al-Firqatun Najiyah. Tadi saya sebutkan kelompok yang selamat tuh. Di sisi lain disebut dengan Zahirina 'alal haqq. Di sisi lain disebut dengan yaitu Ta'ifatun Mansurah. Di sisi lain disebut dengan Salaful Ummah. Di sisi lain disebut dengan Ahlul Athar. Di sisi lain disebut dengan Ahlul Hadis. Di sisi lain disebut dengan Sawadul A'zam. Itu nama-nama yang bisa dipetik dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya satu namanya, banyak itu. Jadi kalau sekarang pakai istilah Al-Firqatun Najiyah itu sama dengan menggunakan nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tapi masalahnya apa konten dari Ahlus Sunnati wal Jamaah sepanjang sejarah? Itu masalah akidah. Karena ingin membedakan dari perang akidah yang terjadi dalam tubuh umat Islam. Di antaranya adalah yaitu Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sururiyah, ya, Jahmiyah. Banyak itu, Hururiyah. Banyak sekali yang muncul ketika itu. Termasuk Rafidah. Nah, itu jelas perbedaan sejarah. Jadi kalau Wahabi ini kan sejarah baru. Tak ada seorang pun yang kemudian memberikan telaah kepada Wahabi. Kecuali orang-orang sekarang, umumnya yang paling getol yaitu merangsang orang benci Wahabi itu kan orang-orang di Indonesia, itu pun tertentu, tidak semua gitu. Yaitu orang-orang yang ngaku NU garis lurus. Sebenarnya kalau mau berbicara ladang ilmu itu seharusnya tidak dibatas dengan kebencian. Kalau ingin menelaah ilmu itu supaya masuk otaknya penuh dengan ilmu, tidak diladang dengan kebencian. Kalau Anda tahu, kalau memang banyak kitabnya, coba baca kitabnya itu. Jadi apa yang Anda baca, saya sudah tahu otaknya Anda itu kemana gitu. Kalau yang digunakan itu adalah sifatnya sudah dikapling dengan pemahaman, ya kemudian akan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah model Anda, model Idrus Ramli itu yang saya maksudkan. Itu ya, jadi penjelasan tentang Ahlus Sunnah itu. Lah, kalau tadi saya berbicara Kutubut Tis'ah, itu jelas karena itu memang sumber
Ya, memang sumber umat Islam yang syah, tidak diperselisihkan itu. Walaupun juga ada berbagai macam hadis itu di luar kutubut tis'ah, seperti kitab Al-Mustadrak dan sebagainya. Kalau dilihat dalam pustaka umum itu, jajaran berbagai kitab hadis cukup banyak sekali. Nah, kemudian ulama itu bermacam-macam. Jauh sebelum lahirnya Wahabi itu sudah terjadi pertarungan pemikiran antara Hambaliyah dengan Syafi'iyah. Itu dalam bidang akidah, bukan fikih itu. Pertama yang muncul itu adalah masalah istiwa. Itu sudah muncul di zaman Imam Ahmad bin Hanbal berkaitan dengan istiwa. Peperangan pemikiran Ghazwul Fikri dengan Mu'tazilah pada waktu itu, Ghazwul Fikri dengan Asy'ariyah, itu ada Ghazwul Fikri dengan Jahmiyah itu. Sehingga jelas seorang Abu Hatim kemudian menamakan begini. Nih, ini Abu Hatim ya. Orang pasti tahu siapa Abu Hatim itu kan. Kalau Anda itu ngerti kitab, ngerti siapa Abu Hatim itu. Dia bilang alamatul Jahmiyah, ya. Alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahlas sunnati wal jamaah musabbihat. Tanda-tandanya orang itu masuk dalam kelompok Jahmiyah, menamakan ahlus sunnati wal jamaah al-musabbihat, yaitu tasbih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Emangnya ahlus sunnati wal jamaah Anda itu ada yang menuduh begitu? Enggak ada. Justru Anda menuduh kepada Wahabi seperti itu gitu. Yaitu mewakili Jahmiyah. Apa? Bilang tajsim, musabbihat dan sebagainya itu adalah produk pemikiran ulama-ulama Jahmiyah. Beliau juga mengatakan alamatul Mu'tazilah. Jadi tanda-tandanya orang itu masuk dalam rombongan Mu'tazilah. Tasmiyatuhum ahlas sunnati wal jamaah Hasyawiyah. Tahu Hasyawiyah enggak? Hasyawiyah itu orang yang percaya kepada zahirnya hadis itu, meyakini zahirnya ayat dan sebagainya. Menuduh begitu Mu'tazilah. Lah, coba bayangkan, orang yang ngaku-ngaku ahlus sunnati wal jamaah rata-rata itu beranggapan hasyawiyah terhadap Wahabi. Berarti yang ahlus sunnati wal jamaah itu Wahabi. Kalau melihat dari sisi ini, kenapa? Yang dituduh hasyawiyah, yang dituduh musabbihat itu Wahabi. Padahal Abu Hatim ini lahir jauh sebelum Wahabi. Jadi itu kalau ingin kaji ahlus sunnah, kan Anda ingin tahu ilmu saya itu. Jadi kalau hanya sekedar berlatar belakang pola kampungan itu, biasanya orang tidak bisa mengembangkan pemikiran. Apalagi didoktrin, dibonsai pikirannya itu. Kemudian otaknya dicuci untuk tidak bisa berpikir sehat. Karena kepentingan golongan yang dimasukkan dalam otaknya. Akhirnya di pandangan orang-orang lain itu dianggap salah seluruhnya itu. Yang ada dalam benaknya itu golonganku paling benar. Nah, kalau sudah begitu, mau bicara Islam bagaimana? Setelah terjadi klaim paling benar itu. Itu, ya. Jadi kalau mau berbicara ahlus sunnati wal jamaah itu, kalau dibahas dalam kitab banyak yang tidak dibaca. Saya dulu itu mengikuti perkataannya Idrus Ramli, junjunganmu itu. Junjunganmu itu. Makna istiwa itu. Makna istiwa menurut ahlus sunnati inda ahlus sunnati wal jamaah katanya. Makna istiwa itu menurut ahlus sunnati wal jamaah qahara wa malak. Itu yang mengatakan junjunganmu Idrus Ramli itu ketika duet dengan Kahadus Somad. Tahu dari mana itu? Benarkah itu perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu? Salah besar.
Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan bahwa itu adalah perkataan Jahmiyah. Berarti siapa Idrus Ramli? Muridnya Jahmiyah. Ini ya kalau Anda mau bahas. Jadi saya ingin memperdengarkan Anda kepada orang-orang bagaimana celoteh Anda. Adekku yang Madura, Probolinggo, dekat Kelaka ya. Saya padahal sering ke Kelaka loh. Saya punya keluarga di Kelaka itu. Nah, mari kita lihat. Dan pemikiran seperti ini saya juga dulu seperti itu. Waktu SMP, anak SD itu bagi saya tidak ada apa-apanya. Jadi pemikiran seperti itu saya sudah pernah mengalami dulu. Dan juga terima kasih ajakan Anda untuk berguru kepada Anda saya tolak. Karena kalau hanya bicara kosong, maka burung lebih gacor, Pak. Ada satu Kalau Anda perhatikan sebenarnya Anda itu harus bercermin ya. Adikku, ketika mengatakan kosong kepada orang lain, padahal yang dari awal Anda berbicara tidak ada isinya sama sekali itu. Isinya hujatan ya. Kualitasnya sangat rendah. Lalu Anda bilang berisi apanya? Kalau tadi itu isi. Anda mengaku sejak SD sudah bicara itu. Bicara apa? Yang dibicarakan saya apa coba? Ada di kitab mana saja yang dibicarakan saya ini? Saya ingin tahu itu. Kalau memang Anda itu udah ngerti sejak SMP itu, bagus tuh. Saya salut kalau memang dari SD sudah punya kemampuan seperti itu. Berarti bisa menandingi saya dong. Yang nyatanya kan tidak itu. Yang saya lihat, saya ikuti dari cara berpikirnya dari awal sampai akhir, Anda itu membebek pada sebuah pemahaman yang dikembangkan oleh junjunganmu. Terbelenggu oleh doktrin yang ada dalam kelompokmu. Itu yang ada. Jadi saya sudah sampaikan mengenai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di dalam keterangan-keterangan ulama, masa-masa tabi'in dan sahabat, istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah istilah yang masih asing. Walaupun demikian ada ulama awal yang mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Nah, melihat dari sana tergambarlah siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Sedangkan berbicara mubtadi, ahlul bid'ah, ibtada'a fil Islam atau ikhtara'a fil Islam, yaitu mukhtara'atun, sesuatu yang diada-adakan di dalam Islam, yang diciptakan oleh kelompok mukhtari, yaitu yang suka mengada-ngada. Kan juga atau ya sering kali mengadakan iftira, kedustaan di dalam memahami agama. Siapa lagi kalau bukan ahlul bid'ah yang dimaksud itu dalam masalah akidah. Itu terutama itu dalam masalah akidah. Junjunganmu bilang tanda-tandanya ahlus sunnati wal jamaah itu kunut. Kalau tidak berkunut bukan ahlus sunnati wal jamaah. Wow. Ini kedustaan, kadzab yang luar biasa. Itu junjunganmu mengatakan. Kedua, junjungan mengatakan tanda-tanda Ahlus Sunnati wal Jamaah itu tahlilan. Baca sejarah enggak dia itu. Kelucuan yang dibangun sebagai opini di dalam mengembangkan pemikiran. Apa junjunganmu itu ngerti benar tentang agama atau hanya ikut-ikutan? Lah kalau sudah kualitasnya sedia gitu, bagaimana dengan pengikutnya yang lain bisa mengerti agama? Itu ya. Dia mengatakan lagi bahwa tanda-tandanya Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah zikir bersama. Jadi saya ketawa itu. Lalu bagaimana mau berbicara kualitasnya orang-orangnya yang mengikuti dia seperti apa bisa digambarkan itu. Jadi itulah
Jadi pengertian ahlus sunnati wal jamaah secara definitif itu mengarah kepada persoalan akidah yang terjadi ketika itu. Pertama kali yang memunculkan masalah dalam Islam itu Ma'bad al-Juhaini. Siapa Ma'bad Juhaini? Coba jawab tuh. Dia perintis masalah akidah yang muncul dalam Islam pertama kali. Kalau memang Anda ngerti masalah akidah ya. Itulah kelak kemudian ada sebuah pemahaman yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Terjadilah yaitu pertanyaan tajam Ibnu Umar kepada yaitu tadi mengenai Ma'bad al-Juhaini itu tadi. Sampai ke belakang-belakang akhirnya pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diperkosa oleh kelompok-kelompok logika dengan tidak benar. Ini barangkali dari saya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada adikku dan menjadi orang yang benar-benar pandai, bukan hanya sekedar klaim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.